Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sepertinya beberapa tahun ke belakang ini aksi-aksi penolakan daging babi cukup sering terjadi di beberapa wilayah yang ada di bangsa kita Indonesia ini, dengan berbagai macam alasan dan juga penolakannya diekspresikan dalam beragam bentuk. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di layar ini ada satu video dengan sebuah narasi yang mana dikatakan bahwa RT melarang potong babi di acara keluarga duka. Sama-sama kita melihat di sini videonya Bapak Ibu sekalian. Silakan. Kan bukan di depan rumahnya, di apa kan? Betul. Ini pribadi, ini milik umum. Tetapi digunakan yang wajarnya. Bapak Ibu dan teman-teman, suaranya mungkin agak kurang kedengaran ya. Ini karena banyak yang bersuara. Tutup rumah Pak, tutup rumah. Sukuna Marnes. Bisa tutup rumah. Kalau undang-undang itu Pak ya. Ini mereka bicara undang-undang ini. Ini partai itu Pak. Ada RT. RTA. Nama berapa? Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini dia videonya ya. Dan di sini banyak sekali yang kemudian menyampaikan komentarnya seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Kalau ini narasinya beragam sekali, dikatakan bahwa aku Kristen juga, tapi aku setuju sih jangan potong terbuka di perumahan, karena perumahan itu kan dinding ketemu dinding, minimal pasang terpal biar nggak nampak ataupun kesorot keluar. Sama-sama saling menjaga aja bertetangga. Lalu kemudian di sini ada yang menyukainya 41 pengguna media sosial. Lalu kemudian juga ada yang mengatakan bahwa undang-undang lingkungan itu ada, brother, tidak boleh memelihara hewan dengan diliarkan atau yang dapat membuat udara bau atau berdampak lingkungan. Menggunakan fasum atau jalan untuk memotong hewan itu dilarang. Kemudian juga di sini saling menghargai saja. Memang tidak bagus juga kalau potongnya itu di dekat perumahan. Nah, lalu di sini ada yang menjawab bahwa izin menjawab ya, mungkin kalau potongnya di rumah orang barangkali bisa seperti itu. Ini kan di rumah pribadinya orang tersebut. Ini mau ngapain aja di rumahnya, yaitu kan urusan dia, bukan urusan orang lain. Ya, lalu di sini ada lagi Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen. Lalu kemudian di sini seharusnya kita juga paham di komplek perumahan perlu pemberitahuan RT atau security bahwa kita punya acara. Sekalipun rumah pribadi, apalagi kalau nyewa, saran saja. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini banyak banget ya yang kemudian menyatakan opininya. Dan di sini justru ada lagi yang menyampaikan bahwa saya dukung Pak RT-nya, saling menghargailah ketua Tihodoi dan di Jabuna. Kita sendirilah yang sadar bosku, katanya. Oke, mungkin hanya menjaga toleransi lah. Susah memang bertetangga dengan orang lain, bagusnya diketeringkan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, video ini diposting oleh, ini dia ya, dipostingnya oleh Gahon punya. Dan ini beberapa waktu yang lalu teman-teman sekalian. Ini sudah agak lama ya waktu yang lalu itu. Tapi poinnya adalah ternyata pada akhirnya semakin jelas bahwa aksi-aksi penolakan terhadap daging babi ini ataupun terhadap hewan babi ini sudah beberapa tahun ke belakang ini sering kali terjadi. Dan memang alasan-alasan umum yang kemudian tersampaikan ketika ada penolakan itu adalah tentang adanya rasa resah, tentang adanya rasa tidak nyaman, tentang adanya rasa kurang setuju karena ini, itu, dan segala macamnya. Nah memang mengenai video yang sudah kita tonton bersama-sama ini, pada akhirnya teman-teman memang ini akan dikaji, perlu dilihat ya konteks utamanya seperti apa ini. Karena sebenarnya di sini netizen tuh masing-masing menyampaikan opini dan narasinya sendiri, tapi kondisi seperti apa sebenarnya tadi saya coba cari-cari, ternyata tidak ada ya satu narasi yang menyampaikan secara netral kira-kira kondisi di sana itu seperti apa sebenarnya, sehingga kemudian mana yang benar, apakah RT-nya yang benar ataukah tuan rumahnya yang benar ataukah bagaimana. Tapi poinnya Bapak Ibu sekalian, ternyata penolakan pada daging babi itu sudah sering terjadi beberapa tahun ke belakang. Oleh karena itu ini mengingatkan
saya mengenai yang terjadi di NTT waktu yang lalu. Ada wacana untuk menertibkan penjual ataupun pedagang daging babi. Lalu kemudian juga ada wacana yang waktu lalu ramai di Medan untuk menertibkan pedagang daging babi. Lalu beberapa waktu terakhir ini kan ramai mengenai penolakan warung mie babi tepi sawah di Sukoharjo. Jadi memang ini terus saja terjadi Bapak Ibu sekalian, dan perlu saya sampaikan bahwa populernya daging babi hari ini itu bukan terjadi karena dipopulerkan, karena diviral-viralkan oleh mereka yang mengonsumsi ataupun punya lapak daging babi. Bukan, ini terjadi justru karena ada aksi-aksi penolakan yang kemudian penolakan itu diekspresikan dalam berbagai macam cara. Seperti yang terjadi di Sukoharjo, itu ada 20-an spanduk yang mereka pasang di pinggir jalan, dan narasi yang dimuat di dalamnya nampak seragam, itu menyatakan penolakan perihal adanya menu daging babi di warung mie babi tepi sawah yang sudah viral mungkin sekitar 2 minggu ke belakang ya viralnya itu, dan sampai hari ini juga belum ada solusinya karena sudah ada dialog yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Ternyata pihak pemilik warung babi dan juga warga tidak bisa bersepakat. Warga mengharapkan untuk itu bisa ditutup atau menunya diganti ya, tapi pemilik warung sepertinya menganggapnya itu permintaan yang berat untuk bisa dikabulkan karena mempertimbangkan mengenai konsumen yang selama ini sudah sekian lama membeli makanan di situ. Kalau tiba-tiba diganti ya mungkin saja konsumennya akan berubah ya, langganannya akan cari tempat yang lain dan segala macamnya. Bahkan kemarin tuh Majelis Ulama Indonesia yang ada di Sukoharjo juga berbicara perihal yang terjadi di sana. Katanya sih ya karena di kampung itu kan berarti masyarakatnya kan lebih homogen, mendingan pindah saja ke kota yang lebih heterogen penduduknya. Apakah ini sebuah saran yang solutif? Ini perlu juga dikaji Bapak Ibu sekalian, karena mengingat letak dari warung mie babi tepi sawah itu sendiri adanya jauh dari pemukiman warga, jauh dari tempat tinggal warga, dan tetap saja pada akhirnya ditolak. Nah apalagi kalau kemudian idenya, usulannya, sarannya pindah ke kota yang masyarakatnya lebih heterogen. Nah di kota kan pendudukannya lebih padat, rumah-rumah lebih berdekatan, jarak pasti tidak seperti yang ada di kampung. Nah, kalau kemudian dipindahkan ke kota, mungkin bukan menjadi solutif, mungkin bisa justru menimbulkan reaksi yang baru. Entah nanti dari warga kotanya yang justru akan menyatakan penolakan dan segala macam. Ini aja udah jauh dari perkampungan, dari pemukiman, tapi pada akhirnya tetap saja ada aksi penolakan dengan alasan yang sampai hari ini agak susah untuk dikatakan bahwa ini masuk akal, dengan alasan meresahkan. Meresahkannya bagaimana juga tidak dielaborasi lebih jauh, tapi meresahkan pokoknya meresahkan, dan minta pemilik warungnya harus ganti menunya, diseragamkan semua, dikasih halal semua. Nah kira-kira kalau misalnya sudah dikasih halal, apakah orang-orang yang menolak ini juga akan membeli makanan di situ? Belum tentu juga Bapak Ibu. Jadi inilah yang membuat susah dan sulit ya, pemilik warungnya susah membuat keputusan karena mengingat konsumen yang selama ini berlangganan di situ.